Nah, ini nasib para jemaah haji di depan Masjidil Haram seperti ini nih. Sampai tergeletak kayak gini di depan hotel. Ini para aparat semua dikerahkan, handphone beserta uang tunainya raib begitu saja. Dan itu terjadi di Masjidil Haram. Bismillah, apa kabar sahabat Gilby semuanya? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Seperti biasa, untuk semua sahabat Gilby yang mau nonton video ini, jangan lupa harus sudah sholat dan ngaji dulu, karena itu semua wajib dan penting. Hari ini sore di kota suci Mekah, barusan Umi Gilby baru saja turun dari bis Mekah yang menghantarkan Umi Gilby tadi dari stasiun, karena tadi Umi Gilby pakai kereta cepat ke kota suci Mekah ini, dan Umi Gilby ini sendirian tanpa didampingi Abi dan AA Gilby. Nah, sekarang ini di kota suci Mekah, Masya Allah panas, kurang lebih 43 derajat Celcius. Dan bisa dilihat oleh sahabat semua, ini para jemaah haji tuh sampai ke sana-sana penuh banget. Dan ini ada di kawasan Jabal Umar, tidak jauh dari Hotel Anjum. Nah, ini adalah Hotel Anjum di depan ini. Dan ini adalah bangunan Masjidil Haram yang baru. Ini adalah bangunan Masjidil Haram yang baru. Ini Bab Abdullah, sudah dibuka untuk umum, siapapun boleh masuk. Oke, sekarang kita akan menuju ke pelataran Masjidil Haram. Kita jalan kaki, walaupun di sini kondisinya panas, tapi alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur dan dinikmati. Kita nyebrang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyebrang. Dan di kota Mekah ini sudah sangat amat ketat. Tidak sembarang orang bisa masuk ke kawasan kota suci Mekah. Kota suci Mekah ini hanya dikhususkan untuk jemaah haji saja. Setelah tanggal 10 atau 9 Zulhijjah baru dibuka lagi untuk siapapun yang ingin masuk ke kota suci Mekah. Dan ini jadi salah satu terminal ya, kalau kita ini terminal gitu ya kalau di Indonesia, karena di sini taksi-taksi boleh berhenti, boleh menaikkan dan menurunkan penumpang, tapi tidak boleh lama-lama, karena kalau lama-lama di sini bisa jadi macet. Kita nyebrang lagi. Nah, kita nyebrang lagi. Kalau di kawasan sini kita jarang lihat jemaah haji Indonesia, karena jemaah haji Indonesia kebanyakan ada di daerah Misfalah, daerah Ajiad, terus daerah Mahbasjin. Kalau yang kita lihat di depan ini kebanyakan para jemaah haji dari Afrika. Untuk sahabat semua harus super hati-hati untuk yang ada di Masjidil Haram saat ini, karena di Masjidil Haram sekali lagi banyak yang kehilangan barangnya. Jadi kalau mau jalan ke Masjidil Haram, tas harus diselempangkan ke depan ya. Kita jalan ke depan. Masya Allah, bisa dilihat oleh sahabat semua, ini para jemaah haji dari Afrika. Kasihan ya kalau dari Afrika ini kondisi jemaah hajinya seperti tidak terurus, karena tidak sedikit para jemaah haji dari Afrika, entah itu ikhwan atau akhwatnya, pada duduk-duduk di samping atau di trotoar jalan.
Jadi ini kondisi para jemaah haji yang kondisinya memprihatinkan ya. Semoga beliau-beliau sehat, kita doakan saja. Nah, dan di depan ini juga para jemaah haji dari Afrika sampai tertidur pulas di samping seperti ini. Kalau jemaah haji Indonesia dijamin tidak ada yang seperti itu. Untuk semua jemaah haji dan untuk yang nanti mau umroh harus waspada juga. Kalau diajak ngobrol sama orang asing, lebih baik kita menghindar. Karena di sini pun ada yang terkena hipnotis, diajak ngobrol, terus pikirannya dibuyarkan dan dilengahkan. Akhirnya barang bawaannya, handphone beserta uang tunainya raib begitu saja. Dan itu terjadi di Masjidil Haram. Jadi harus super hati-hati. Ya Allah, ini juga para jemaah haji, lagi-lagi ini jemaah haji dari Afrika, dan ini jemaah haji yang ininya ya, yang perempuannya. Nah, ini nasib para jemaah haji di depan Masjidil Haram seperti ini nih. Ya Allah, berikanlah kesehatan, berikanlah umur panjang, kemudahan, dan jadikanlah hajinya menjadi haji mabrur, amin. Nah, ini tulisannya ada di kerudungnya, Afrika, Search Alpika. Kalau ini juga laki-lakinya, banyak juga ya ternyata ya jemaah haji dari Afrika. Tuh sampai ke sana-sana. Wah, sampai tuntas ke depan WC6 ini. Dari mulai tadi kita depan Jabal Umar sampai ke belakang ini jemaah Afrika semua. Dan Umi Gilby ini belum terlalu melihat jemaah haji dari Indonesia. Karena kalau jemaah haji Indonesia kebanyakan di depan sana, daerah-daerah Misfalah Hajiat. Nah, ini kita ada di depan Hotel Dar Tauhid. Ini di depan Dar Tauhid yang biasanya tidak boleh duduk-duduk, tidak boleh apalagi tiduran seperti ini. Tapi untuk sekarang sampai tergeletak kayak gini di depan hotel. Ya Allah, ini kondisinya benar-benar sangat ramai sekali, karena tinggal hitungan hari lagi akan digelar wukuf pada hari Jumat, yang dimana haji untuk tahun ini adalah Haji Akbar. Dan kondisi di pelataran Masjidil Haram ini semua keamanan dikerahkan, entah itu dari kepolisian, dari askari, dari yang memakai baju loreng, memakai baju hitam, semuanya ada. Seperti di depan ini, tuh, ini para aparat semua dikerahkan. Dan ini juga di depan, Masya Allah, ini ada pembagian sabil. Di Masjidil Haram ini tidak henti-hentinya banyak sekali yang berbagi sedekah, yang berbagi sabil. Kita tadi sudah jalan dari Jabal Umar sampai sekarang kita ada di daerah sini. Ini lihatin nasinya sampai diginiin. Ini beliau dapat nasi tapi nasinya diuak-uak kayak gini. Ini lihatin rebutan sabil nasi sampai nasinya kebuang-buang kayak gini, mubazir. Tuh, jadi kebuang-buang. Jangan rebutan atuh ya, kalau rezeki mah nggak kemana. Ini kalau kita bagi-bagi sabil di Masjidil Haram ini harus sangat hati-hati, karena bisa jadi kita yang celaka yang ngasih sedekahnya. Kalau kita mau ngasih sabil, lebih baik jangan di daerah sini, lebih baik kita jalan ke yang agak sepi, kalau enggak ke daerah sana, nah daerah Misralah. Kalau enggak kita bakalan celaka, ditarik-tarik sama orang-orang yang ada di sini. Karena mohon maaf,
Orang-orang di sini tuh tenaganya besar-besar dan beringas-beringas. Dan kalau sama makanan mereka, mohon maaf, ada agak sedikit serakah juga. Lagi-lagi kita bertemu dengan jemaah dari Afrika. Nah, ini lagi pada duduk santai sambil nunggu azan maghrib. Dan di pelataran Masjidil Haram ini, di lingkungan seluruh yang ada dekat dengan Masjidil Haram, kita bakalan nemu gerai-gerai yang menawarkan provider atau kartu telepon untuk entah itu internet atau untuk nomor telepon yang khusus disediakan untuk nomor Saudi sendiri. Nah, ini hampir semua orang Afrika ya yang lagi duduk-duduk ini. Di sana juga ada yang antri sedekah. Ini juga mereka makan sambil sambil berdiri. Ini juga ada gerai-gerai provider atau kartu telepon ataupun kartu internet. Tuh. Jadi buruan para jemaah haji karena untuk komunikasi dengan keluarga tercintanya yang ada di negaranya masing-masing. Nah, ini juga ada. Jadi kalau di Arab Saudi ini kita tidak akan nemu provider seperti di Indonesia, seperti XL, Telkomsel, atau Asia mungkin. Kalau di sini nggak ada yang seperti itu. Kalau di sini adanya STC, Mobily, dan macam-macam harganya. Bisa diregistrasi langsung oleh petugasnya seperti ini nih. Tuh. Ini juga ada STC. Masya Allah, tabarakallah. Di Tanah Suci Mekah ini suasananya lebih ramai dari hari-hari kemarin, karena tinggal hitungan hari lagi kita akan menjalankan wukuf akbar di hari Jumat. Masya Allah, Allahu Akbar. Semoga kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin. Jadi untuk video kali ini Umi Gilby cukup akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Umi Gilby pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.